Kita bentar lagi akan baca ayat yang berada di surat Al-Qasas ya. Naam. Berkaitan dengan Qarun. Naam, tafadhal dibaca. Pada waktu itu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala innama utituhu ala ilmin indi أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. فخرج على قومه في زينته
وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan pahala yang besar itu hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang sabar. وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فما كان له من فئة ينصرونه من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصرين وما كان من المنتصرين. Tanya nggak panjang. وما كان من المنتصرين. Nah, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itu Qarun, jemaah. Sosok orang terkaya di masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kalau bicara kekayaannya, Allah memberikan kepadanya gudang-gudang harta yang kuncinya itu dipikul oleh orang-orang yang kuat. Disebutkan bahwasanya jumlahnya ya antara 3 sampai 10 orang yang memikul. Ada yang berkata 10 sampai 40 orang. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Kaumnya ketika melihat Qarun berjalan ya, dengan kemewahannya, mereka memberikan nasihat, la tafrah, kau jangan sombong, kau jangan gembira yang menjadi sombong. Orang itu gembira nggak apa-apa, gembira bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan sampai sombong. Allah nggak suka gitu. Kemudian dikasih arahan, dikasih tahu dia, Allah berikan kepadamu, Masya Allah, berlimpah harta ini, cari akhirat kau. Ini kesempatan. Berapa banyak pintu-pintu kebaikan yang dapat dilalui dengan harta. Membantu orang lain ya. Fakir miskin, bangun masjid, bangun sekolahan. Aduh banyak, kau punya uang buat apa gitu loh. Disimpan semuanya buat apa? Engkau carilah akhirat. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Artinya jangan dihabiskan semua. Engkau perlu juga uang untuk biaya hidup.
Disuruh dia berbuat baik. Diingatkan, kau berbuat baik itu, ya jangan lupa Allah berbuat baik kepadamu loh. Ini orang kadang-kala gak merasa harta yang dia miliki itu pemberian Allah. Dia merasa ini karena usaha. Ini karena perjuangan. Karena kepandaian. Makanya apa yang terjadi sama Qarun? Dikasih nasihat, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dikasih tahu Allah gak suka loh sama orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu berbuat kemaksiatan dengan hartanya. Bukan dia menerima nasihat, bukan dia merenungkan itu petuah dari orang-orang, malah dia mengucapkan sebuah ucapan yang jadi kehancuran dia. Ini ujub plus sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku tuh bisa seperti ini, punya harta berlimpah ruah karena ilmu yang aku miliki. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Subhanallah. Apa nggak tahu Qarun ini? Bagaimana kehancuran orang-orang? Fir'aun hancur binasa. Kenapa dia nggak ambil pelajaran dari itu? Kemudian bagaimana dia keluar lagi dengan kemewahannya. Ada kan orang kalau keluar rumah mesti dia menunjukkan kemewahan dia. Jadi dia suka itu. Ya tentu manusia yang berambisi dunia, dia menginginkan seperti yang dimiliki Qarun. Antum kalau ngelihat ada crazy rich atau ada orang kaya raya pakai mobil yang bagus, pakai motor bagus ini, antum ngelihat ya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Ada perasaan itu buat orang-orang yang ambisinya dunia. Ketika orang-orang menginginkan apa yang dimiliki Qarun, yang diberikan oleh Allah kepada Qarun, bahkan mereka mengatakan innahu ladzu hadzin azim. Dia itu benar-benar orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Haibbatifillah. Dunia dan isinya itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Tapi karena orang ini ambisinya dunia, maka dia berpikir, oh ini beruntung banget orang ini. Kaya banget orang itu. Yang punya ilmu, yang tahu bahwasanya dunia ini akan ditinggalkan. Sepanjang apapun umurmu, seluas apapun kekuasaan, kau bakal mati. Meninggalkan dunia selama-lamanya. Maka yang punya ilmu mengatakan, celaka kalian. Pahala dari Allah itu loh yang lebih baik. Engkau bisa beriman, engkau bisa beramal soleh. Ini yang keberuntungan yang besar. Kita bisa duduk kajian nih sekarang. Ini keberuntungan loh. Bagaimana tiap detik yang kita lewatin akan menjadi pahala. Tapi itu butuh kesabaran. Nggak bisa melakukan ketaatan kecuali orang-orang yang sabar. Qarun habis ceritanya. Ceritanya sampai hari ini masih diceritakan harta karun. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Allah benamkan dia bersama rumahnya, bersama semua hartanya ke dalam bumi. Nggak ada yang bisa nolongin dia. Siapa yang mau nolongin dia? Kalaupun dia punya pasukan, punya tentara, punya prajurit, punya bodyguard pengawal. Mungkin bodyguard itu kalau ada yang mau memukul Qarun, mungkin dia bisa menyelamatkan Qarun. Ada yang mau nembak Qarun, mungkin dia bisa lah bagaimana menyelamatkan Qarun. Tapi kalau bumi ini terbelah, kemudian rumah dan Qarun masuk ke dalamnya, apa yang bisa dilakukan oleh bodyguard Qarun?
Setelah kejadian itu, yang kemarin berambisi dunia, ingin seperti yang dimiliki Qarun, nggak jadi mereka. Ya Allah, ternyata Allah itu meluaskan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah nggak kasih karunia sama kita, habis kita kayak Qarun. Maka kisah Qarun ini seharusnya menjadi pelajaran buat setiap hamba. Bahwa gak ada yang bisa engkau sombongkan. Gak ada. Karena sejatinya semua milik Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika terkena musibah, kehilangan motor, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita katakan inna lillah, kami milik Allah, kami, dan kepadanya kita akan kembali. Barakallahu fiik. Ini adalah beberapa ayat yang berkaitan dengan bab ini.